Hai teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam edisi review kampus bersama dengan Light of Perseverance. Hari ini kita akan mereview kampus Kristen Artawacana Kupang bersama dengan alumninya. Dan dalam review ini kita akan membahas apa saja keunggulan dari kampus ini yang membuatnya pantas untuk direkomendasikan, dan bagaimana tips-tips berjuang supaya para mahasiswanya bisa berkuliah dengan sukacita dan juga bisa lulus tepat waktu. Mari langsung saja kita kulik informasinya bersama dengan alumni hebat yang satu ini. Halo kakak, selamat malam. Malam. Apa kabar kak? Baik, puji Tuhan. Oke kak, puji Tuhan. Kakak pertama-tama bisa perkenalkan diri, mungkin pekerjaan, latar belakang pendidikan, dan hal-hal yang kakak rasa nyaman untuk di-share. Oke, saya dipanggil Cesi, nama panggilannya Cesi. Sekarang bekerja di sebuah yayasan atau LSM, mungkin orang lebih familiar dengan kata LSM atau NGO. Bernama YPK sebagai staf proyek, dan selain itu juga pekerjaan sampingan bisa sebagai pemandu wisata, penerjemah, tour operator, itu juga saya biasa lakukan. Selain itu untuk latar belakang pendidikan terakhir saya S1 sarjana pendidikan, jurusan yang saya ambil waktu itu jurusan pendidikan bahasa Inggris, dan saya wisuda tahun September 2023 dari Universitas Kristen Artawacana di Kupang, atau orang biasa di sini sebutnya Unkris. Wow, luar biasa Kak Cesi. Baru lulus tahun 2003 tapi pengalaman kerjanya sudah segudang. Karena sebelum itu pun sudah bekerja gitu. Jadi saya bekerja, sempat break dari kuliah cukup lama, hampir 3 tahun. Terus akhirnya saya kembali kuliah lagi tahun 2020 untuk menyelesaikan S1 saya atau sarjana saya. Jadi sebelum ada break itu pun atau sebelum break itu pun memang sudah banyak ambil kerjaan, tapi kebanyakan kerjaan freelance gitu. Jadi tidak terikat. Karena itu bersekolah, kuliah, jadi ambil kerjaan-kerjaan yang fleksibel, bisa diatur waktunya. Mungkin kakak juga bisa cerita kalau misalnya di sela-sela itu mungkin ada pengalaman pertukaran atau apa di luar negeri begitu. Oh ya, jadi setelah yang saya break dari kuliah itu juga sempat ada ikut pertukaran, itu tahun 2016 ke 2017. Pertukarannya disebut Community College Initiative Program atau CCIP. Itu difunding oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia, Fulbright dan juga Minef. Program pertukaran selama 10 bulan. Saya waktu itu dapat di negara bagian Virginia dan berkuliah di Northern Virginia Community College. Saya ambil jurusan turisme bisnis dan marketing karena berhubungan dengan sesuai dengan pekerjaan waktu itu saya kerjakan waktu di Bali. Saya mendaftar di dunia industri pariwisata. Terus kembali ke Kupang 2017, sempat ada bekerja sebagai guru kurang lebih 2 tahun. Lalu saya resign 2019 karena mau selesaikan S1 saya, dan saya sempat melamar pertukaran juga, itu yang didanai full oleh pemerintah Nusa Tenggara Timur, provinsi tempat saya berdomisili. Itu disebut short course untuk belajar tentang sustainable tourism, program vokasi. Ya, jadi kami ada 25 orang anak MPP yang diseleksi dan terpilih untuk belajar pariwisata berkelanjutan di Queensland, di Griffith University, selama kurang lebih 5 minggu di Australia. Lalu kami sempat magang kurang lebih 2 minggu di Labuan Bajo. Itu pengalaman pertukaran yang pernah saya ikut. Wow, kalau dari kakak cerita tadi, katanya kan tadi sempat S1, terus sempat break karena pekerjaan dan juga pertukaran. Nah, setelah selesai pertukaran itu kakak balik lagi, dan akhirnya tadi kakak menamatkan studinya di Unkris, Universitas Kristen Artawacana ya kak. Nah, kira-kira kenapa alasannya kakak memilih Unkris nih? Kan ada banyak kayaknya di Kupang itu kan ada Unika, ada Undana. Kenapa sampai setelah pengalaman-pengalaman luar itu justru yang dipilih Unkris bukan Undana, yang biasanya itu favoritnya banyak anak-anak NTT itu kan Undana? Ya, jadi saya awalnya tuh anak Undana, mahasiswa Undana. Saya masuk Undana 2010, jurusan yang sama, pendidikan bahasa Inggris. Cuman karena 2014 saya tidak meneruskan, saya pergi bekerja selama kurang lebih 3 tahun, saya di luar Kupang, di Bali. Nah, karena pengalaman pertukaran itu, akhirnya saya pikir saya mau menyelesaikan sarjana saya gitu, karena saya juga punya mimpi untuk mau
lanjut S2 gitu kan. Kalau lanjut S2 kan harus S1 dulu. Agar saya putuskan untuk pulang kembali ke Kupang, dan karena satu saya waktu itu udah DO, mahasiswa DO di Undana, karena meninggalkan kampus 3 tahun. Akhirnya saya harus transfer. Nah, waktu itu yang saya sebenarnya mencari kampus yang ada kelas extension, cuman untuk jurusan saya, pendidikan bahasa Inggris, tidak ada kelas extension kampus di Kupang. Akhirnya ya udah, makanya saya harus resign 2019 dari pekerjaan supaya bisa fokus kuliah reguler. Dan kenapa memilih Unkris? Saya memang juga melihat pilihan ke Unika juga. Cuman kalau dari segi budget, anggaran, karena waktu itu saya kembali pulang untuk melanjutkan sekolah, saya sendiri membiayai, jadi budget saya bisanya ke Unkris gitu, karena lebih murah. Jadi akhirnya saya jatuhkan pilihan ke Unkris. Dan juga Unkris kan juga dosennya, dosen-dosen, banyak dosen-dosen muda, dan dosen-dosen seniornya itu biasanya mereka kerjasama dengan dosen-dosen dari Undana juga. Jadi karena saya dulu mahasiswa Undana, jadi saya sudah terbiasalah dengan dosen-dosen dari Undana, dan saya melihat itu peluang yang baik juga gitu. Jadi tidak seperti memulai dari baru sama sekali gitu, karena dosen-dosen yang dari Undana pun ada yang mengajar di Unkris gitu. Dan selain itu memang waktu saya pertama kali ke Unkris dan bertemu dengan ketua program ya, program studi bahasa Inggris, sangat kooperatif, sangat berinisiatif untuk membantu proses perpindahan saya untuk pindah dari Undana ke Unkris. Jadi saya udah nyaman dengan perlakuan yang sangat welcome, yang sangat friendly, yang sangat mau membantu. Karena saya urus semuanya sendiri waktu itu untuk proses transfer dan lain-lain. Oke Kak. Berarti bukan karena perbandingan kuantitasnya berarti. Kalau yang tadi saya dengar dari Kak Cesi mungkin masalah budget dan juga mungkin yang itu ya, customer service atau public service-nya itu lebih engaging gitu kalau di Unkris ketimbang di mungkin di tempat lain. Nah, kalau kualitas menurut saya sama sih ya. Maksudnya kalau dari saya lihat apa yang tadi saya sebutkan, mereka juga pakai dosen dari Undana juga, dosen-dosen seniornya, dan Unkris juga dosen-dosen yang mengajar juga banyak dosen-dosen muda. Jadi saya rasa bisa lebih relate, karena kan saya waktu tahun 2020 masuk itu ada dosen yang bahkan tahun lahirnya tuh sama dengan saya gitu. Jadi saya rasa berarti bisa lebih kayak teman gitu ya, karena mereka banyak dosen-dosen muda. Jadi karena tujuan saya untuk menyelesaikan kuliah dan sudah ada pengalaman bekerja, jadi saya sudah merasa bukan seperti mahasiswa yang baru lagi gitu. Jadi maunya suasana belajar tuh lebih seperti dengan dosen tuh bisa lebih seperti berteman gitu. Jadi kalau waktu dulu saya di Undana kan memang itu dosen-dosennya banyak yang senior ya. Kalau yang sekarang memang sudah banyak dosen muda, cuma waktu saya masuk 2010 itu masih banyak dosen senior. Jadi ada gap antara dosen dan mahasiswa. Tapi kalau di Unkris karena kebanyakan dosen-dosen muda, jadi saya bisa lebih relasi dengan mereka, bisa lebih seperti teman gitu. Dan untuk kualitas saya rasa sama sih, tidak jauh beda gitu. Oke Kak. Nah, selain dari karena dosennya muda dan bisa relate dengan kakak, apa yang membuat Universitas Unkris ini beda dari universitas-universitas lain kalau menurut Kak Cesi sendiri? Pertama, dia kan kampus swasta, kampus Kristen ya gitu. Untuk nilai-nilai kampusnya itu memang nilai Kristiani. Jadi karena saya juga Kristen, jadi saya sangat sejalan dan sangat respect dengan nilai-nilai yang mereka pakai gitu. Terus pendekatan mereka ke mahasiswa pun sangat, menurut saya, berusaha untuk memudahkan perjalanan pendidikan mahasiswa di Unkris tersebut gitu. Walaupun memang pasti ada beberapa individu yang ya tidak ramah sekali seperti yang kita harapkan ya. Tidak yang tersenyum terus ataupun yang customer service-nya wow, tidak juga. Tapi intinya kalau kita bisa membawa diri dengan baik, mereka akan melakukan tugas mereka juga gitu. Intinya yang selama saya berurusan dengan misalnya rektorat, staf, pegawai-pegawai administrasi, itu mudah dan cepat gitu. Dan kita komunikasi dengan mereka pun mereka respon gitu. Jadi kita bisa minta bantuan via WA ataupun kita bertemu mereka juga, mereka terima gitu. Itu yang buat saya itu jadi customer service ya. Selain itu nilai-nilai kampus yang mereka anut, dan juga kan dia
banyak juga mahasiswa yang dari daerah ya, atau kita bisa sebutnya utusan daerah gitu. Jadi kita juga bisa ada koneksi teman-teman dari daerah lain. Dan untuk urusan kehidupan sosial mahasiswa, menurut saya mahasiswa sangat berbaur gitu, dan mereka juga tidak terlalu terasa namanya sebutan senioritas dan lain-lain itu tidak terlalu terasa gitu. Mau kamu senior, kamu junior, kalau kamu ada misalnya di dalam kelas yang sama bisa berbaur. Dan masing-masing program, kan saya bicara dari program studi bahasa Inggris ya, para dosen pun kita sampai ada kayak semacam grup WA, dan itu komunikasi dalam grup WA itu dari dosen ke mahasiswa itu sangat lancar gitu, kayak berbagi informasi, terus juga minta bantuan, minta arahan, itu bisa cepat diakomodir. Oke, wow Kak, luar biasa. Kalau begitu, Kak Cesi bisa menggambarkan dengan satu kalimat suasana yang Kakak rasakan selama belajar di Unkris. Suasana belajar yang hangat dan memotivasi kita untuk bisa menjadi lebih baik. Oke Kak, wow, berarti ini patut sekali direkomendasikan ke generasi berikut ya Kak. Nah, tempat-tempat nongkrongnya itu, tempat bersantai dan segala macamnya, bagaimana Kak? Untuk waktu saya masih berkuliah di sana, memang gedungnya itu masih gedung yang belum direnovasi ya, gitu. Masih memang itu salah satu mungkin poin minus dari waktu saya masih menjadi mahasiswa. Jadi ada gedung rektoratnya itu yang memang kadang-kadang kami juga pakai berkuliah. Nah, itu ruangannya bagus. Ada proyektor dan lain-lain. Cuman kalau di gedung yang lama, yang tempat ada gedung prodinya kami, itu memang masih gedung lama gitu. Jadi sudah rundown, sudah perlu direnovasi lah gitu. Cuman yang terakhir saya pergi ke sana, sudah ada mereka bangun gedung baru. Salah satunya itu mereka bangun auditorium. Jadi untuk supaya nanti kalau misalnya wisuda tidak perlu menyewa gedung yang lain, itu sudah mereka bangun. Cuman kalau gedung prodi kami sayangnya tuh masih gedung yang lama gitu. Dan terakhir saya berkunjung juga mereka berusaha untuk mempercantik, cuman yang memang itu gedungnya perlu kayak ya dipugar gitu. Nah, itu belum. Tapi kalau jurusan kalau rektorat misalnya tempat kami berkuliah, karena kan kalau ruangan prodi ya itu cuman tempat kami pergi untuk menemui dosen dan urusan administrasi ya. Tapi kalau untuk ruangan kuliah kami biasanya di gedung rektorat, dan itu gedung baru gitu. Nah, untuk kampusnya sendiri itu, untuk mobilisasi dalam kampus, jalan aspal dan tempat parkir juga luas. Terus juga dari depan masuk ke dalam area kampus tuh ada kayak semacam tugu monumen yang itu ciri khas kampus. Biasanya kami kalau wisuda misalnya pasti berfoto di situ. Terus ada kayak taman kecil di depan gedung rektorat dan banyak pohon juga. Nah, kalau kita jalan ke arah agak belakang ke gedung gedung jurusan teologi misalnya, itu banyak pohon CP kita bilang, atau pohon cherry blossom. Itu pas musim-musim bulan-bulan Desember tuh mulai berbunga gitu. Jadi ya suasananya kayak banyak pohon, dan kayak kita masuk dalam lorong yang ada pohon banyak, terus pas bulan Desember tuh berbunga gitu. Jadi itu untuk mau berfoto di situ saya rekomendasi. Terus kalau dalam tempat duduk, tempat nongkrong mahasiswa sendiri, biasanya tuh mereka nongkrong di kantin. Di kantin ya untuk sekalian untuk makan, dan kantinnya juga cukup terorganisir tempatnya. Ada beberapa tenan yang pakai. Terus mahasiswa juga biasa nongkrong di perpustakaan. Itu pas di dekat rektorat juga ada bangku tempat mereka duduk biasa di situ. Jadi pada dasarnya secara estetik mungkin tidak sebagus contoh Unika ya, karena itu gedung baru yang mereka udah buat besar, megah, tapi tidak jelek-jelek amat lah menurut saya gitu. Apalagi kalau dari area di depannya ya, mungkin kalau masuk ke dalam karena itu banyak gedung-gedung tua, tapi kalau dia suka estetik yang gaya-gaya vintage, boleh gitu, agak masuk ke dalam. Nah, bagian depannya tuh sudah modern gitu.
Itu sih Kak. Oke Kak, berarti lumayan rindang juga soalnya kalau Kupang ini kan terkenal dengan kota karang. Pasti kalau orang dari luar NTT mengira bahwa kampus-kampus di Kupang itu semuanya gersang gitu. Tidak, dia banyak pohon kok. Pohon tuak ada, pohon sepe ada, pokoknya yang bunga pink itu loh, cherry yang kayak mirip pohon cherry blossom, pohon sakura itu ada. Tapi itu agak menuju ke arah belakang ke kampus biologi, teologi. Wow. Nah Kak, fasilitas atau fitur yang paling populer dan unik di universitas ini apa? Misalnya kayak lab, riset, fasilitas olahraga, mungkin. Kalau di jurusan saya ya, mungkin saya tidak bisa bicara untuk jurusan yang lain, karena waktu saya masuk 2020 itu kan COVID ya. Jadi memang kita kebanyakan juga memang kuliah online. Nah, kalaupun saya ke kampus untuk ada kuliah offline, itu kebanyakan berputarnya di area prodi saya sama di rektorat gitu. Jadi saya tidak sempat melihat jurusan yang lain. Cuman kalau di jurusan saya, kita punya lab bahasa, dan lab itu juga dipakai untuk kursus TOEFL gitu. Dan juga sekaligus trial TOEFL. Nah, itu juga terbuka untuk umum. Jadi salah satu pilihan di Kota Kupang, karena kan sekarang banyak orang yang mencari layanan itu. Itu salah satunya di Unkris, gitu, di pendidikan bahasa Inggris mereka punya itu. Nah, untuk jurusan, ini karena saya punya teman di jurusan olahraga, mereka punya gym juga, dan walaupun gymnya ya tidak besar amat, cuman mereka punya gym dan punya alat-alat gym juga yang mereka pakai untuk latihan. Itu sih yang saya tahu. Kalau jurusan yang lain, ya karena saya ke kampus untuk offline tuh ya jarang dan tidak sempat explore di jurusan yang lain, jadi saya kurang tahu gitu. Oke Kak, baik Kak Cesi. Lalu bagaimana universitas ini mendukung mahasiswa secara akademik Kak? Misalnya mungkin bimbingan belajar, peluang riset, pusat pembelajaran, dan lain-lain. Jadi untuk dosen saya, mereka membuka kesempatan sangat luas bagi mahasiswa yang mau tandem dengan dosen untuk penelitian gitu. Jadi waktu saya kuliah pun beberapa kali dosen mengajak gitu, ayo kalau mau research, mau penelitian apa, sama-sama. Terus dosen kan juga seringkali ada kegiatan dapat funding untuk buat kegiatan ya penelitian juga, ataupun memberikan pelatihan, itu juga mereka sangat melibatkan mahasiswa. Jadi beberapa kali dosen saya dapat funding untuk buat kegiatan pelatihan, ataupun turun ke desa-desa, itu kami dilibatkan. Selain itu, kalau kita mau konsultasi, misalnya konsultasi skripsi, konsultasi proposal, ya tidak harus terlalu, kan kadang-kadang mahasiswa tuh suka yang takut, aduh ini mau janjian ketemu dosen harus yang seperti apa, supaya dosennya jangan mempersulit kita. Tapi kalau dengan dosen Unkris, ya kita cukup, oke Bu, minta izin saya mau konsultasi bla bla bla, ambil waktu, ataupun kita langsung ke prodi. Kalau mereka di situ udah langsung, Bu boleh minta kesediaan waktunya gitu. Jadi mereka sangat welcome gitu, dan intinya mereka berusaha supaya mahasiswa tuh selesainya cepat gitu. Bimbingannya tidak secara sengaja dibuat terlalu lama, tidak, mereka berusaha, bahkan mereka yang kayak mencari gitu, mahasiswa yang kalau udah lama tidak bimbingan, dicari, ditanya di mana gitu, dan tanya progres seperti apa. Itu sih yang saya rasakan ya. Jadi ya pada intinya dosen sangat interaktif dan sangat berinisiatif untuk membantu mahasiswa gitu. Berarti mindsetnya sudah sangat modern ya Kak. Soalnya kan kalau dengar pengalaman banyak mahasiswa nih, mereka kalau bertemu dosen itu pasti harus doa berkali-kali, perasaan harus dugdak dan segala macam. Tapi ya puji Tuhan kalau sudah ada universitas di Kupang yang memberikan akses yang begitu mudah dan sangat mendukung ya Kak. Apakah itu berlaku untuk semua mahasiswa atau cuman karena Kak Cesi mungkin termasuk mahasiswa yang paling pintar di kampus, atau mungkin cara pembawaan dirinya yang mungkin karena orang yang sudah terbiasa di dunia kerja. Nah, apakah pelayanan yang seperti itu juga berlaku ke anak-anak yang mungkin baru datang dari kampung, yang masih takut-takut, yang kepercayaan dirinya juga masih sangat rendah? Kakak rasa bagaimana dengan kalau menurut observasi saya ya,
sebenarnya semua mahasiswa bisa dapat perlakuan yang sama gitu. Tapi kan intinya kita pede dan jangan terlalu overthinking gitu. Jadinya kan kita pergi dengan sopan dan tujuan kita jelas apa, mau bertemu mereka untuk apa, dan jangan punya stereotype gitu kan, sudah punya pandangan bahwa aduh ini dosennya begini. Nah, kita jadi tidak bisa membangun koneksi atau relasi dengan mereka secara alamiah gitu. Walaupun ya kadang-kadang ya mereka mungkin tampangnya tidak langsung yang ketemu kita langsung senyum lebar, mungkin tidak. Tapi intinya kita datang, sampaikan perlu apa, udah gitu. Dan ya kalaupun kadang-kadang kita datang mungkin tidak persiapan, tidak bawa berkas-berkasnya lengkap, terus mereka sedikit ngomel, it's okay gitu, jangan langsung kayak aduh parah atau kayak langsung dunia runtuh, no gitu. Ya udah, oh maaf ya, seperti biasa aja, maaf Bu, nanti saya selengkapi dan terusnya. Dan maunya saya juga pernah alami seperti itu juga, kayak ada datang terus berkasnya kurang, terus mereka bilang lengkapi, walaupun mungkin agak judes, tapi buat saya tidak usah saya ambil hati gitu. Mungkin itu juga salah satu skill yang perlu mahasiswa punya ya, tidak usah terlalu diambil hati gitu. Intinya mereka tetap mau membantu kita, mengarahkan kita, dihargai gitu ya, disyukuri gitu. Ya buat saya semuanya sih bisa dapat perlakuan yang sama, cuman mungkin tergantung dari responnya kita sih terhadap perlakuan yang kita dapat gitu. Kalau mungkin mereka tidak seramah yang kita harapkan, cuma intinya mereka masih memberikan arahan, yaudah kita penuhi saja dulu, terus kita datang kembali dan lengkapi persyaratan yang seharusnya kita bawa itu. Overall sih, saya belum pernah mengalami ataupun melihat kejadian yang terlalu menakutkan, belum gitu. Dan teman-teman mahasiswa saya pun belum pernah ada yang kayak sampai punya pengalaman yang terlalu buruk menurut saya. Saya belum pernah dengar. Baiklah Kak Cesi, kalau memang seperti itu, jadi kedepankan anak-anak NTT ini semakin maju juga. Maksudnya jangan sampai mereka jadi takut untuk mengenyam pendidikan tinggi hanya gara-gara mungkin stereotip yang kayak tadi Kakak bilang, atau dengar cerita orang-orang bahwa kuliah itu tidak mudah, tidak semua orang bisa berkuliah dan bisa sukses seperti itu. Karena yang berkembang sejauh ini kan seperti itu toh Kak. Kayak baru masuk kuliah tapi sudah langsung dengar dosen ini killer loh, dosen itu killer, gitu-gitu. Jadi banyak yang kayak sudah langsung takut dengan dosennya sebelum mereka terjun. Nah, program studi atau jurusan apa yang paling kuat dan unggul di universitas ini Kak? Kalau saya sebagai anak bahasa Inggris, saya akan bilang bahasa Inggris ya. Cuma selain jurusan saya, jurusan yang lain yang saya lihat juga cukup populer itu teologi, ya karena ini Universitas Kristen Artawacana. Dan teologi itu juga sudah ada S2-nya di Unkris. Terus selain teologi, ada jurusan hukum dan juga jurusan olahraga, FKIP olahraga. Itu juga mereka beberapa kali ada yang mewakili atlet, namanya dari kampus atlet untuk perlombaan level nasional, ataupun dosennya pun kayak juri lomba olahraga tingkat nasional dan sebagainya. Dan juga perikanan ya, mereka punya banyak inovasi juga. Kayak waktu kita KKN misalnya, mereka berinovasi mengajarkan masyarakat cara membuat abon untuk meningkatkan nilai usaha perikanan masyarakat. Jadi jurusan itu juga cukup inovatif menurut saya. Ada tidak yang Kakak kenal, mungkin pejabat-pejabat publik yang cukup terkenal, yang alumni dari Unkris? Jujur saya kurang tahu ya. Karena saya tidak terlalu ada riset yang terlalu mendalam terkait pejabat publik. Tapi maksudnya kayak alumni yang sukses ya, menurut saya adalah beberapa yang saya kenal, kayak itu tadi, kayak ada influencer, ada yang ikut lomba pageant dan juara level internasional bahkan. Terus ada juga yang misalnya ikut lomba buat film dokumenter dan juga menang. Iya, jadi untuk mahasiswa banyak sih yang berprestasi menurut saya, dan ya itu
sebuah kebanggaan. Dan itu cuma dari jurusan saya ya, dari jurusan bahasa Inggris. Dan dari jurusan lain pun saya tahu pasti ada. Cuman ya yang saya punya datanya dan di memori saya tuh dari jurusan saya gitu. Oke, baik. Nah, tadi kakak bilang kalau interaksi antara dosen ke mahasiswa itu lumayan bagus ya. Nah, di dalam kelas itu apakah dosennya melakukan metode pembelajaran satu arah atau ada diskusi interaktif, Kak? Yang mana yang lebih dominan begitu? Pasti dua-duanya diterapkan sih. Cuman yang lebih dominan yang mana? Dari pengalaman saya kebanyakan tuh dosen lebih mau mahasiswa tuh interaktif ya, partisipatif gitu. Jadi tugas kami, terus kayak ya PR, itu banyak kami harus keluar misalnya. Contoh kayak harus pergi ambil data di luar gitu, terus bagikan di kelas. Ataupun harus membaca buku, terus bagikan apa yang sudah kamu baca. Selain itu kayak tugas kelompok misalnya ya buat materi mengajar misalnya, terus kayak kita saling role play misalnya. Jadi menurut saya lebih interaktif dan partisipatif sih gitu. Untuk yang dosen yang teoritis ya pasti teori butuh ya, cuman tidak dominan dari pengalaman saya. Oke, Kak. Berarti diskusi interaktifnya lebih dominan daripada kayak kuliah satu arah gitu. Nah, Kak Cesi, kita mundur sedikit ke belakang ya, Kakak. Tadi kita tidak sempat bahas tentang bagaimana cara masuk ke Unkris ini. Sekarang saya meminta sedikit informasi dari Kakak, apakah ada tes-tes tertentu yang dilakukan dan seberapa kompetitif sih untuk masuk ke universitas ini? Ya, dari pengalaman saya waktu mendaftar masuk tidak ada tes gitu. Terus untuk syarat-syaratnya pun tidak susah ya. Pada umumnya pas foto, terus kalau baru dari SMA ya pasti ijazah SMA. Tidak ada yang terlalu sulit untuk disiapkan gitu. Terus tidak ada tes juga. Dan bahkan mereka itu setiap mau masuk semester ganjil untuk pembukaan penerimaan mahasiswa baru dari kampus itu masing-masing jurusan ya. Kalau dari jurusan FKIP kami akan mengunjungi sekolah-sekolah SMA misalnya untuk sosialisasi kepada calon mahasiswa ya, anak-anak SMA yang mau lulus gitu. Dan kami juga mahasiswa juga dilibatkan untuk ikut kegiatan sosialisasi itu, berkunjung ke sekolah-sekolah di desa-desa, berbagi pengalaman dengan mereka juga. Dan yaitu mereka langsung menjemput bola, dan yaitu sebuah usaha mereka untuk mempermudah proses registrasi ke Unkris gitu. Dan selama saya berkuliah mau mengurus apalah beasiswa misalnya, atau mau mengurus untuk skripsi, untuk wisuda, persyaratannya tidak sulit gitu untuk dipersiapkan. Oh, berarti marketingnya sangat bagus ya, Kak. Jadi itu karena kan biasa pertimbangan berat juga kalau misalnya persyaratannya sudah susah, terus biaya pendaftarannya apa ada? Oh ya, waktu tahun 2020 untuk masuk itu sekitar 4 juta gitu, sekitar 4 juta gitu. Dan itu sudah dengan SKS ya, saya waktu masuk tuh langsung ambil sekitar 20-an SKS ya. Jadi udah dengan SKS itu. Oh, itu berarti yang sudah jadi mahasiswa berarti? Iya. Oh, oke. Ada tidak kayak pengalamannya sudah bayar uang pendaftaran, mau daftar mau masuk nih, tapi ternyata gagal, tidak diterima? Intinya kalau persyaratan berkas-berkas siap, duit registrasinya siap, semuanya sih diterima sih gitu. Karena kan dia kampus swasta ya, beda sama kampus negeri. Kalau kampus swasta intinya memang punya duit buat sekolah di situ. Tapi kan untuk harganya pun menurut saya cukup affordable gitu, terjangkau. Karena kan dia per semester tuh cuman sekitar paling mahal ya. Kalau ambil banyak SKS sekitar 3 jutaan lah gitu. Tapi kalau cuman ambil beberapa SKS cuman 1 jutaan, dan itu kayak per semester kan berarti 6 bulan sekali ya. Jadi buat saya itu cukup affordable. Berarti lebih murah dari universitas negeri sekarang? Iya, justru kayak banyak universitas negeri, ya mungkin tergantung jurusan juga ya. Cuman ya yang saya dengar memang cukup mahal gitu. Iya. Memang sampai kayak bahkan yang orang tuanya PNS pun gitu ya, mungkin agak kesulitan gitu. Apalagi yang orang tuanya mungkin pekerjaannya buruh gitu. Tapi kalau yang di Unkris, dan mereka juga boleh cicil, ya kita boleh cicil. Jadi ada beberapa kali pembayaran gitu. Kalau tidak salah 3 kali atau 2 kali pembayaran kita bisa cicil. Dan kalau misalnya kesulitan, misalnya belum ada uang,
sampaikan ke kampus, kampus akan coba untuk mencari solusi gitu. Bagaimana supaya jangan sampai kuliahnya tidak lanjut gitu. Tapi intinya itu komunikasikan gitu dengan pihak kampus gitu. Oke, oke. Berarti kalau tidak ada biaya pendaftaran dan semua yang daftar pasti masuk, jadi kita tidak perlu takut nanti buang-buang uang pendaftaran kalau misalnya tidak lolos, begitu ya Kak? Ya. Terus tadi Kakak sempat singgung soal beasiswa. Berarti di sana juga ada beasiswa atau bantuan-bantuan keuangan begitu yang diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi Kakak. Ya, jadi kalau untuk beasiswa, kalau sekarang kan sudah ada yang Kartu Indonesia Pintar ya, KIP. Dan di kampus saya juga banyak mahasiswa penerima KIP juga. Dan selain itu juga kampus Unkris ini punya kerjasama dengan beberapa yayasan dari luar, dari misalnya dari Belanda, misalnya. Biasanya kan yayasan-yayasan Kristen sih, yayasan-yayasan Kristen. Mitra mereka yang juga memberikan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi. Selain itu juga dosen sering membagikan informasi beasiswa juga kepada mahasiswa di grup WhatsApp yang dibuat oleh kampus. Salah satunya tuh ada beasiswa VDMI gitu, Van Deventer Mas Indonesia. Itu salah satu beasiswa yang beberapa teman saya berhasil dapatkan dan tidak terlalu sulit gitu untuk proses mendaftarnya. Dan dari pihak kampus biasanya kalau sudah ada mahasiswa yang pernah menerima sebuah beasiswa, berarti kampus akan mencoba membuat jejaring penerima beasiswa tersebut supaya si alumni beasiswa tersebut bisa membimbing adik-adik juniornya untuk mendaftar beasiswa tersebut juga gitu. Jadi misalnya kampus tahu oh si mahasiswa ini pernah menerima beasiswa VDMI misalnya, diarahkan ke mahasiswa baru, kamu bisa konsultasi dengan kakak ini untuk kalau kamu mau mendaftar beasiswa ini juga gitu. Jadi dari dosen, dari staf program studi akan coba menjembatani alumni beasiswa dengan calon penerima beasiswa gitu. Jadi mereka mencoba untuk supaya jangan sampai kesempatan beasiswa ini tidak ada yang mendaftar gitu, atau ya sayang gitu kan ada beasiswa cuma tidak ada yang mendaftar ataupun tidak ada yang mencoba mendaftar gitu. Nah, Ya. tadi Kakak sudah menjelaskan di mana kalau mahasiswa-mahasiswa yang kayak datang dari kampung begitu, itu semua difasilitasi, terus dikasih penjelasan juga. Tadi Kakak sempat sebutkan bahwa mahasiswa juga turut serta untuk memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah SMA yang ada di pelosok-pelosok juga kan. Terus setelah mereka sampai di sana juga Kakak bilang tadi perlakuan dari para dosen dan staf-staf juga sama kayak seperti dengan anak-anak yang ada di kota. Jadi tidak ada diskriminasi, terus mungkin anak-anak dari kampung ini juga merasa diperlakukan dengan lebih dihargai. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, apakah ada peluang kerja paruh waktu Kak di kampus ini? Peluang kerja Kak? Ya, peluang kerja part-time gitu. Oke, kalau di kampus sendiri, sepengetahuan saya, dalam area kampus, kalau masih kuliah, biasanya tidak ada. Palingan, mungkin bukan disebut sebuah pekerjaan ya, tapi maksudnya kalau misalnya contoh dosen ada penelitian misalnya, terus melibatkan mahasiswa, pasti akan ada sedikit yang mahasiswa juga dapat. Tapi itu bukan sebuah pekerjaan tetap gitu. Jadi lebih kayak ada kesempatan kerjaan lepas freelance gitu ada. Jadi misalnya dosen buat dapat pendanaan untuk buat kegiatan melibatkan mahasiswa. Nah, dosen juga akan memberikan sedikit untuk mahasiswa. Tapi itu ya tergantung dari dosennya juga gitu. Kadang-kadang kan ada dosen yang mungkin intinya mahasiswa sudah dapat pengalaman, terus selama kegiatan dibiayai makan minum segala macam, ya itu sudah cukup gitu. Tapi ada dosen yang dia memberikan sedikit buat mahasiswa. Selain itu, kalau di luar kampus bisa gitu. Jadi mahasiswa yang misalnya mereka kan di sekitaran kampus itu ada banyak tempat fotokopi, ada banyak room, ataupun kantin dalam sekolah. Itu mahasiswa ada yang juga bekerja sambil kuliah, sambil bekerja gitu. Dan kalau setelah selesai sekolah, mau melamar kerja misalnya di kampus, ya tergantung kalau ada lowongan ya. Tapi kalau ada lowongan, biasanya mereka lebih memprioritaskan alumni gitu. Jadi kalau ada kesempatan
kerja di kampus mereka akan prioritaskan. Dan untuk dari kampus supaya mahasiswa bisa cepat dapat kerja gitu, usahanya seperti apa, dari kampus itu sering ada mengundang profesional dari berbagai industri untuk datang memberikan TED Talk gitu kepada mahasiswa. Jadi contoh misalnya dari industri pariwisata, ada mereka mengundang pemandu wisata datang, terus dari perbankan mereka mengundang pegawai bank datang. Nah dari situ itu juga selain memotivasi mahasiswa terkait dengan kesempatan-kesempatan bekerja ini yang bisa mereka dapatkan di luar, mereka juga coba untuk membangun jejaring supaya mahasiswa dari kampus kita juga bisa diterima bekerja di tempat-tempat tersebut ya yang menjadi mitra kampus yang datang memberikan TED Talk itu. Itu sih usaha dari kampus untuk supaya ada ya mereka belum, setahu saya belum pernah ada dibuat job fair di kampus. Cuman dalam skala kecil itu yang mereka lakukan gitu. Setidaknya ada usaha dari pihak kampus untuk mempersiapkan karir kepada alumni-alumninya ya Kak. Ya. Dan kalau misalnya kita mau ambil part-time sambil bekerja gitu, menurut Kakak nih yang sudah pengalaman sebagai freelancer, apakah bisa teratasi perkuliahannya, bisa di-manage dengan baik Kak? Kalau sambil kerja gitu, tugas-tugasnya dan segala macamnya, apakah masih bisa diatasi dengan baik kalau kita bagi waktu antara kerja dengan kuliah? Ya, karena waktu itu saya berkuliah tuh pas zaman COVID ya, jadi kuliah kan online. Dan kerjaan saya pun bukan kerjaan kantoran yang harus 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 5 harus standby, tidak. Gitu. Jadi saya bisa sambil kuliah, misalnya kuliah ada jadwal kuliah pagi atau jadwal kuliah siang, ya hadir gitu kan. Setelah selesai kuliah ya lanjut kerja. Dan tugas pun dikumpulkannya online juga gitu. Jadi ya pasti intinya selesai kita kerjakan, kita selesai, ambil waktu buat kerjakan PR misalnya, terus dikumpul. Jadi pengalaman saya waktu kuliah online itu sangat mempermudah untuk bisa ambil banyak freelance. Karena kita juga ada website kampus juga, jadi untuk pemberian tugas, pengumpulan tugas juga lewat dari website kampus. Jadi materi kuliah pun diberikan dosen lewat website tersebut. Jadi itu sangat mempermudah juga gitu. Kayak misalnya mungkin karena di lapangan terus kuliahnya off cam tidak dapat full. Jadi akhirnya bisa lihat dari website tersebut. Tadi hari ini tanggal ini materinya ini gitu, kita bisa baca-baca lagi sendiri gitu. Jadi kalau yang sekarang kuliah reguler akan sedikit kesulitan karena kayak kamu harus ke kampus gitu kan, harus ada waktu, tidak bisa kamu ada di satu tempat melakukan dua hal yang berbeda. Kalau dulu online kan masih bisa gitu kan, kayak mungkin laptop sambil kerja tapi kuliah sambil online di HP misalnya, kalau dosennya tidak mengharuskan on cam ya. Intinya mungkin dari time managementnya ya Kak, soalnya dulu tuh waktu kita kuliah biasa tergoda untuk mau kerja, mau dapat uang, tapi selalu ditakut-takuti dengan kata-kata banyak sekali pengalaman senior-senior yang akhirnya terbengkalai kuliahnya karena lebih fokus ke kerja akhirnya gitu. Ya itu mungkin kalau mereka ambil kerjaan full time ya, tapi kalau mereka ambil kerjaan freelance itu bisa kok gitu. Kayak kalau mereka ambil full time ya memang pasti akan terbengkalai ya kerjaan kuliah kita gitu. Jadi kalaupun ambil kerjaan jangan ambil kerjaan full time, ambil kerjaan freelance aja gitu. Jadi yang waktunya tidak mendominasi kuliah gitu, karena tetap prioritas kamu sebagai mahasiswa ya kamu kuliah. Dan kan di Unkris juga ada banyak mahasiswa yang profesional yang kuliah di Unkris kayak polisi ataupun dia tentara gitu, mereka ambil kuliah di Unkris dan Unkris mengakomodir itu gitu supaya mereka extension, jadi kuliah jurusan hukum tuh ada extension juga, jadi mereka ya polisi dan tentara mungkin tidak ya, saya belum pernah ketemu, tapi banyak polisi gitu yang ambil kuliah hukum di Unkris karena ada extension. Jadi itu juga salah satu upaya Unkris untuk mengakomodir profesional yang mau tetap sekolah, yang mau melanjutkan pendidikan gitu. Wow, banyak sekali opsi-opsi yang ditawarkan oleh universitas ini ya Kak. Nah, dari tadi mungkin karena ini ya alma maternya semua yang terbaik saja yang disebutkan. Nah, tidak juga. Tadi gedung saya tidak bilang terbaik. Oke. Karena ini review, jadi saya mengharapkan mungkin ada sedikit sisi negatifnya selain cuman yang tadi gedung. Karena kalau yang tadi saya dengar-dengar ini kayak 1:9 ya. Nah, yang kebanyakan yang bagus ya. Iya.
Oke. Bahkan bukan 3 berbanding 7 atau 2 Nggak, berbanding ada yang kurang bagus, cuman saya perhalus gitu. Oke, oke, Kak. Jadi terdengar Nah, bagus. mungkin di sini yang pas di bagian saran terakhirnya ya. Yang pertama mungkin Kak Jesse bisa kasih saran ke calon-calon mahasiswa mungkin bagaimana cara membawa diri. Tadi Kakak bilang mungkin dari cara kita membawa diri makanya terkesan dosen itu jahat gitu. Nah, mungkin Kakak bisa kasih saran bagaimana cara membawa diri khusus untuk adik-adik kita yang mungkin memang mereka tidak terbiasa dengan suasana seperti itu, baru datang dari kampung, terus mereka harus ya langsung shock menghadapi situasi seperti itu. Nah, kemudian saran untuk universitasnya nih, kalau dari tadi semua yang terbaik, mungkin ada tidak sesuatu yang perlu diperbaiki oleh kampus ini untuk kedepannya bukan hanya disejajarkan dengan Undana dan Unika, tapi mungkin bisa disejajarkan dengan ITB, Universitas Indonesia, dan yang lain-lainnya. Oke. Untuk mahasiswa ya, intinya tuh ya, kalau kamu sopan, tapi juga jangan terlihat timid. Maksudnya kalau menghadap dosen tuh, ya memang kita berusaha sopan, tapi juga jangan terlihat timid yang kayak terlihat ketakutan gitu, kayak aduh ini mau gerak apa salah gitu. Tetap mungkin ya tergantung individual ya, cuman kalau saya pribadi intinya saya tahu saya ke sana saya tidak lakukan kesalahan apa-apa, saya cuma ingin ketemu dosen, which is itu sebuah tanggung jawab dosennya untuk membantu mahasiswa. Jadi saya pergi dengan percaya diri bahwa dosen saya akan mau membantu saya. Mungkin itu perspektif yang harus kita ubah ya. Jangan punya pandangan bahwa dosen saya ingin mempersulit saya gitu. Rubah pandangan itu. Justru pandangan kita yang harus kita punya adalah dosen saya mau membantu saya gitu. Jadi waktu mau ketemu dosen, waktu mau membangun relasi dengan dosen, bangun pandangan itu dulu. Dosen saya ada di kampus mau membantu saya gitu. Setelah kita sudah punya kepercayaan diri itu dulu, pandangan itu dulu, yang pandangan yang benar tentang dosen kita, bertemu dosen seperti biasa ya, pasti kayak kalau kita membutuh orang ya pergi dengan sopan, terus senyum, ramah, terlihat ramah, dan pasti ya juga dengan penampilan yang rapih ya. Apalagi kalau kita kan jurusan FKIP ya, itu kan udah diharapannya adalah akan menjadi guru. Jadi penampilan pun ya coba dengan sopan gitu, dengan standarnya masing-masing jurusan. Dosen lebih, intinya itu, punya pandangan dosen tuh mau membantu saya, terus dengan mau ketemu dosen tuh sudah siap butuh apa dari dosen, terus tanya, sampaikan, dan jawaban dosen tuh dicatat gitu, arahan dosen tuh dicatat. Kalau ada dosen yang dia terlihat lebih outgoing, terlihat lebih gampang untuk kita komunikasi, tapi tetap jangan sampai karena kita bilang dia terlalu outgoing, kita jadinya tidak men-treat dia sebagai mana semestinya gitu. Dia tetap dosen, jadi tetap komunikasi dengan dia dengan sopan. Terus WA tuh juga lihat waktu ya gitu, misalnya jangan juga WA tengah malam atau subuh gitu, juga perhatikan waktu-waktu itu juga kalau kita mau menghubungi dosen. Dan mungkin juga baik juga ditanyakan lagi sama dosen, boleh tidak kita WA dia gitu. Ada dosen yang mungkin kamu harus langsung ketemu gitu, tidak mau WA setelah jam kuliah selesai. Jadi kita bisa tanyakan ke dosen. Menurut saya itu hal yang baik untuk kita tahu boundariesnya gitu, batasannya apa. Jadi kalau kita udah tahu dosen ini maunya dia seperti ini, kita ikuti aturan mainnya dia ya, karena dia dosen, dia yang lebih punya otoritas, kita akan ada di zona aman gitu, di safe zone. Jadi mungkin kalau yang mahasiswa yang baru mau masuk, boleh tanya ke senior, tapi jangan terlalu percaya juga gitu. Kadang-kadang senior kan dia cara menjudge-nya dia mungkin dengan asumsinya dia sendiri yang mungkin dia buat juga ya, tidak benar juga mungkin. Boleh tanya ke mereka, tapi jangan percaya 100% gitu. Bisa saja dosen itu justru beda ke kita daripada ke si senior misalnya, karena dia mengapresiasi usaha kita untuk membangun relasi dengan dia. Gitu sih. Jadi intinya dosen kan juga manusia ya. Dan karena tadi Unkris juga dia kampus Kristen, sejauh yang saya lihat dosen-dosennya juga mereka memegang nilai-nilai Kristiani yang penuh kasih ya. Walaupun mungkin pasti mereka akan ada beberapa tindakan mereka yang mereka tetap ingin menunjukkan power mereka atau otoritas mereka sebagai dosen, dan itu menurut saya wajar. Intinya cara kita buat tidak terlalu mengambil hati ataupun tidak terlalu overthinking. Gitu. Itu sih. Untuk kampus pertama sih gedung. Ya, tadi saya sudah coba memperhalus gitu. Cuman memang kalau untuk urusan gedung, Unkris tuh masih perlu, ya mungkin karena dia sebuah kampus yang
dibangun dengan dari yayasan ya, dan yayasan Gemit ya, mungkin pendanaannya kurang atau bagaimana. Jadi kampusnya itu udah sangat rundown, gedungnya tuh sudah banyak yang tua gitu. Terus kayak di rektorat sih adalah kursi-kursi yang bagus, cuman kayak di kampus, di gedung-gedung yang lama, kursi-kursi, meja-meja tuh banyak yang harus diganti gitu. Selain itu mungkin fasilitas teknologi untuk urusan teknologi di kampus seperti proyektor ataupun internet itu menurut saya masih perlu ada pembaharuan dan harus ada upgrade juga di bidang tersebut. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler juga, klub-klub juga sepertinya perlu lebih dikembangkan lagi gitu. Kayak organisasi tingkat level mahasiswa itu sepertinya perlu lebih dikembangkan lagi gitu. Jadi bagaimana mahasiswa bisa belajar berorganisasi, bisa belajar, itu juga ada skill-skill yang bisa dipelajari dengan dalam organisasi untuk mempersiapkan mereka ke dunia pekerjaan ya gitu. Jadi kalau mahasiswa sudah bisa membuat sebuah komunitas di level perkuliahan, menurut saya itu juga akan menjadi wadah mereka untuk belajar bagaimana nanti bekerja di luar sana gitu. Jadi itu sebenarnya perlu lebih banyak didorong gitu. Dan harapannya komunitas-komunitas tersebut yang sudah terbentuk, kampus juga mau untuk support mungkin dana atau support ruangan atau support pendampingan. Bukannya kalau di kampus tuh kan ada kayak BEM, BLM gitu Kak Cis? Nah, kalau waktu saya berkuliah ya, menurut saya tidak terlalu aktif ya, gitu, tidak terlalu aktif gitu. Kalau di Undana, waktu saya di Undana kan memang mereka terlihat berkegiatan gitu, mereka buat sesuatu. Ya, tapi kalau yang di Unkris tidak terlalu aktif, dan bahkan kayak di level jurusan pun saya tidak pernah ketemu gitu siapa ketua HMJ-nya, terus atau mereka buat kegiatan apa, tidak terlalu aktif lah menurut saya gitu. Mungkin ada, cuman ya pasif gitu. Jadi mungkin tidak tahu apakah dari kampus yang tidak terlalu support ataupun mahasiswa yang merasa itu tidak terlalu penting ataupun tidak terlalu ada faedahnya. Saya kurang tahu gitu. Tapi yang saya lihat memang cukup pasif. Kalau dulu kan biasanya anak-anak Unkris itu banyak yang ke GMKI, GMNI gitu. Mayoritas anak-anaknya itu berorganisasinya mungkin tidak terlalu lagi di kampus karena banyaknya ke sana mungkin. Apa saya kurang bergaul ya? Sibuk kerja. Saya kurang sibuk kerja, kurang bergaul mungkin ya. Soalnya kan ya tadi kan saya bilang saya pas kuliah kan banyak kan online ya. Terus waktu masuk kampus pun yang sudah mulai offline pun itu hanya mata kuliahnya tuh hanya sangat sedikit gitu. Jadi saya juga kelas di kampus pun sangat sedikit. Jadi tidak pernah ada ikut kegiatan organisasi di kampus. Yang justru waktu saya sudah mulai mau wisuda itu yang ada organisasi semacam klub gitu dibuat gitu diinisiasi oleh mahasiswa dari bahasa Inggris, dan itu cukup aktif, kayak mereka secara sosial media mereka banyak aktif di Instagram, banyak buat kegiatan, bahkan terakhir tuh mereka bahkan buat semacam festival, dan itu sangat didukung oleh pihak kampus gitu. Jadi dosen pun terlibat gitu dalam kegiatan festival tersebut. Jadi pas sudah mau mulai wisuda dan sudah selesai wisuda baru banyak kegiatan gitu, kegiatan dari mahasiswa buat kayak festival, lomba pidato, lomba fashion show gitu ada. Oh dulu sempat sih sebenarnya tuh, tapi itu sebelum COVID. Dan itu saya belum jadi mahasiswa. Itu mereka sempat buat semacam festival di kampus dan buat lomba juga, dan itu cukup meriah karena saya juga pergi, dan mereka sampai kayak karena mereka juga ada kerjasama dengan kampus di Korea kan, jadi kayak ada booth yang menyewakan pakaian Korea buat foto, kayak hanbok gitu buat foto gitu. Jadi nah itu saya lihat ada kegiatan mahasiswa, tapi mungkin karena waktu saya mulai kuliah mahasiswa itu waktu zaman COVID, terus masuk pun itu masih ada rasa-rasa COVID-nya sedikit ya, jadi belum terlalu aktif gitu. Mungkin saya tidak merasakan dinamika organisasi kampus itu, tapi waktu saya udah mulai mendekati wisuda dan sudah wisuda tuh saya lihat sangat aktif sih. Tapi itu cuma di pendidikan bahasa Inggris ya. Secara kampusnya, secara umum kayak tadi BEM, HMJ,
menurut saya sih tidak terlalu, menurut saya masih pasif sih, gitu, masih Oh, mungkin mungkin mereka terlambat pulih dari COVID-nya. belum move on, sudah sudah terbiasa dengan COVID yang kayak diisolasi dan terbatas ya, dibatasi, jadi kita masih belum Antisosial ya. masih kayak aduh apa sih berkegiatan, apa sih berkumpul gitu. Oke Kak, ini terakhir sekali. Sisi ini kan juga alumni beberapa kampus dari luar negeri ya, walaupun mungkin di sana durasi belajarnya tidak sepanjang yang kakak lakukan di Indonesia. Nah, tapi dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama itu, saya percaya ada banyak kan pengalaman, terus banyak pelajaran yang kakak mungkin dapatkan, yang bisa kakak juga bandingkan. Mungkin kita memang tidak sok-sok yang kayak mau harus adopsi semua gitu, tapi menurut kakak, hal apa, pengalaman apa yang kakak dapatkan di sini, di sana, yang patut sekali untuk universitas-universitas atau mungkin dosen dan staf di Indonesia, khususnya di NTT itu tiru? Mungkin terkait ini sih Kak, literasi. Tapi ini mungkin secara masalah Indonesia secara umum ya, karena kan masalah Indonesia secara umum kan kita tingkat literasinya sangat rendah ya. Minat baca tuh sangat rendah gitu. Nah, jadi mungkin bagaimana supaya kampus itu bisa mendorong mahasiswa untuk lebih melakukan banyak penelitian, untuk bisa banyak inovasi, untuk bisa menulis, dan fasilitas gitu untuk karena kan memang menulis itu sesuatu yang sebuah skill ya yang perlu dilatih gitu. Nah, kalau pengalaman saya di US itu ada semacam satu, ya bukan lembaga, kayak semacam satu departemen atau divisi khusus itu yang memang diperuntukkan buat membimbing mahasiswa, menolong mahasiswa untuk bagaimana menulis tesis atau menulis skripsi misalnya atau menulis ilmiah. Nah, itu kita bisa konsultasi dengan mereka, buat janji appointment untuk mau minta bimbingan menulis gitu. Karena kayaknya itu masih sangat rendah ya, masih sangat rendah bagaimana kampus itu bisa, mahasiswanya itu bisa menghasilkan tulisan-tulisan ilmiah yang bisa dipublish di Jurnal internasional. jurnal yang diakui secara nasional maupun internasional. Itu sayangnya menurut saya masih sangat rendah. Jadi itu yang bisa itu. Jadi bagaimana kampus bisa membuat satu divisi, karena kan memang kita ada kuliah research proposal, metodologi penelitian, tapi itu sangat terbatas, maksudnya sangat ya kita masih butuh untuk dibimbing setelah mata kuliah itu, masih butuh untuk dibimbing lagi gitu. Dan kalaupun dosen kan memang mereka sudah sibuk untuk dan mereka juga ada membimbing mahasiswa menulis. Jadi kalau intinya jangan sampai kita cuman setelah wisuda cuman penelitian ilmiahnya cuman yang itu skripsi tadi saja gitu. Setelah itu sudah gitu, tidak ada lagi. Tapi bagaimana mahasiswa bisa secara aktif menghasilkan karya-karya ilmiah gitu. Itu sih, jadi mungkin dari kampus Indonesia ada divisi khusus yang bisa diakses mahasiswa untuk meningkatkan skill penelitian ataupun dalam menulis tulisan ilmiah. Selain dari itu, ya ini juga terkait dengan uang sih. Intinya kan kalau ada uang ada fasilitas gitu kan. Jadi harapannya kampus-kampus Indonesia lebih dilengkapi dengan fasilitas yang mumpuni dan yang bisa mempermudah mahasiswa. Misalnya kalau dulu di US tuh sampai kita tuh bisa ada semacam kios, kita bisa pinjam laptop gitu. Kalau kita punya laptop, kita bisa pinjam laptop gitu. Jadi cukup dengan kartu mahasiswa bisa pinjam laptop selama di kampus ya. Dan ada mahasiswa terutama di Unkris misalnya, mahasiswa yang dari desa yang mungkin orang tuanya tidak bisa membelikan laptop, itu pasti akan sangat membantu mereka. Tapi itu lagi ada duang dulu gitu, dan kayaknya kampus-kampus, terutama kampus-kampus swasta yang mereka mengharapkan pemasukan dari mahasiswa, dan kalau manajemen keuangannya belum terlalu baik, dan akhirnya belum bisa untuk menggunakan pemasukan mereka itu untuk lebih meningkatkan kualitas kampus gitu. Jadi ya maksudnya ini kan sudah bukan kampus Unkris misalnya, kan sudah bukan kampus yang baru ya, ini kan kampusnya sudah lama gitu, tapi fasilitasnya menurut saya masih sangat kurang. Kalau ngomong untuk Unkris saja, menurut saya perlu ada, nggak tahu mungkin mereka cari donor dari mana ya kan. Kalau dari mahasiswa mungkin agak susah gitu, karena kan mereka harus
target mendapat banyak pendaftar mahasiswa, tapi kalaupun mereka bisa coba untuk mencari donor untuk supaya kampusnya itu terutama fasilitasnya itu perlu banyak yang harus dilengkapi gitu. Kalau untuk terkait dengan dosen, harapannya dosen Indonesia bisa lebih kooperatif dan bisa lebih mencoba untuk memfasilitasi mahasiswa dengan lapang dada dan membuka tangan untuk membantu kita gitu, karena kan kalau di luar negeri kan dosen justru mereka yang menawarkan gitu, ada office Berinisiatif. hours gitu kan, ada secara email juga mereka coba untuk bantu. Sih mungkin dosen-dosen Indonesia juga perlu banyak belajar tentang itu. Jangan sampai kampus tuh seperti pelatihan militer gitu ya, kayak mahasiswa datang kampus, dosen tuh kayak komandan ya. Kita mau komunikasi dengan dosen tuh harus sangat, ya memang butuh hormat, cuman jangan terkesan kayak dosen tuh gila Menyembah. hormat atau apa Ya. ya. Jadi sangat to the point ya, jangan sangat blunt ini. Gitu. Itu sih, jadi mungkin dosen tuh harus lebih mengemong, lebih Merangkul gitu. merangkul, lebih mengayomi mahasiswa. Itu sih harapannya. Jadi curhat ya. Gitu. Itu sih Kak. Iya sih Kak, iya. Tapi wifi-nya full akses selama di kampus di pojok mana saja bisa terakses. Saya jujurly belum pernah pakai wifi di kampus. Soalnya saya tidak tahu apakah ada atau tidak ya. Belum pernah saya coba cari tahu. Kayaknya yang di perpustakaan tuh ada. Cuman saya tidak pernah pakai. Gitu. Memangnya yang saya dengar dari teman-teman ada wifi perpustakaan yang bisa dipakai. Cuman saya belum pernah pakai. Gitu. Jadi makanya banyak yang sering nongkrong tuh di sekitar perpustakaan. Oke Kak Jessie, terima kasih banyak Kak. Akhirnya di penghujungnya terbongkar juga sedikit demi sedikit ada sisi negatifnya ya. Banyak ya. Banyak ya, di ujung-ujung baru keluar. Cuman maksudnya, ini kita bikin sandwich lah ya, ya kan, roti, daging, kita kasih roti lagi penutup ya. Iya. Intinya tuh Unkris itu menurut saya kampus yang mau membantu mahasiswa. Jadi karena kan ya kampus merasa bahwa kalau mahasiswanya berhasil, kampusnya berhasil. Gitu. Tapi walaupun ya maksudnya kayak baiknya aja. Ini rotinya nih Kak, Unkris itu bisa jadi pilihan yang bagus karena itu mereka mau mencoba membantu mahasiswa itu secara institusi, dalam artian pelayanannya, administrasi dan segala macam. Intinya komunikasi gitu, dan tidak susah. Jadi kayak kamu ke sini, terus orang yang di situ tidak ada yang biasanya melakukan hal itu, tugas itu dia akan arahkan ke orang lain. Jadi mereka akan coba cari solusi gitu supaya kamu terbantu. Itu sih, jadi itu rotinya menutup gitu, biar jangan hanya diingat yang jelek aja. Oke, baiklah Kak Jessie, terima kasih banyak. Intinya kalau yang dari tadi saya dengar yang Kakak cerita, kampus Unkris ini merupakan kampus yang ya mau belajar lah. Mungkin mereka tidak sempurna amat, tapi ada improvement dari masa ke masa ya. Mungkin dalam hal pelayanan khususnya, dan mungkin untuk tahap sekarang kita memang tidak terlalu butuh yang terlalu wow. Intinya anak-anak, mahasiswa bisa diterima, diperlakukan dengan baik, mereka merasa dihargai, motivasi belajarnya bisa lebih tinggi, karena mereka merasa menemukan rumah untuk mereka bertumbuh. Itu sih yang paling utama untuk sekarang, kalau menurutku. Setuju. Ya, terima kasih banyak Kak Jessie atas waktunya, atas informasi yang dibagikan juga sangat lengkap. Meskipun dikasih waktu mungkin tidak terlalu lama untuk research dan sebagainya, dan Kakak juga sibuk sekali, saya tahu sekali itu. Jam terbangnya. Itu, dan sekarang Beta tuh tadi mau coba akses website kampus, cuman karena sudah lulus, jadi agak kesulitan gitu. Jadi informasi yang Beta bagikan ini itu murni dari pengalaman Beta selama berkuliah. Cuman karena kan masuknya pas selama COVID, jadi mungkin ada beberapa yang miss gitu, karena yaitu COVID berbeda ya dengan pas kuliah reguler biasa gitu. Tapi pada dasarnya bukan pilihan yang buruk gitu. Yes. Recommended. Recommended ya. Recommended untuk alumni. Iya Kak. Tapi memang sih recommended kalau untuk ukuran NTT kan Kak. Recommended sekali. Setuju. Tiba-tiba di penghujung ini muncul lagi pertanyaan, tapi nanti jadinya lama.
Gimana Kak? Maksudnya kan dari tadi kakak selalu bilang kan kalau ini kampus Kristen, jadi apakah Oh, memang karakter Kristennya itu memang tercermin sekali dalam cara hidup dan cara bergaul serta bersosialisasi di kampus ini kakak? secara umum ya, menurut saya ada gitu. Itu tetap jadi satu Ciri khas. inti ya, identitas gitu dari kampus tersebut. Walaupun pasti tidak sempurna ya, gitu pasti tidak sempurna. Cuman secara identitas, secara core inti dari kampus tersebut memang mereka memegang prinsip tersebut gitu. Jadi menurut saya ya, Apakah ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan kampus untuk terus memupuk dan mengembangkan karakter itu dalam diri mahasiswa? kalau yang sekarang saya lihat masih terbatas di mereka buat ibadah bersama gitu. Tapi kalau yang kayak intens, kayak yang sampai ada konseling, sampai kayak yang ada, tapi kalau yang ibadah bersama itu ada ya, maksudnya ibadah secara satu institusi gitu. Dan itu dibandingkan dengan kampus misalnya Undana, Unkris lebih reguler, kayak mereka ada jadwal. Di Unkris kan tidak hanya semuanya Kristen ya, ada juga mahasiswa Muslim, ada juga mahasiswa Katolik, yaitu mereka serahkan ke masing-masing mahasiswa mau beribadah di mana. Terus kalau kita KKN misalnya, KKN biasanya kita juga, kalau pengalaman KKN saya, kita diarahkan ke gereja gitu, kita diarahkan ke gereja. Jadi untuk gereja dan jemaatnya itu yang menjadi target dari kerja nyata kita. Oke, baik Kak Cesi. Terima Iya, kasih Kak. banyak Kakak. Semoga makin sukses dalam segala kerja dan karyanya. Tuhan Yesus memberkati. Kak juga. Nah, itu dia pembicaraan kita yang sangat menarik bersama dengan Kak Cesi mengenai kampus Kristen Artawacana Kupang. Buat teman-teman yang ingin memberikan komentar atau yang mungkin ingin menambahkan tentang informasi-informasi menarik yang kalian miliki yang tidak kami sebutkan, silakan di komen di bawah, atau mungkin ada kritik, ada protes yang dari teman-teman mengenai informasi yang kami singkapkan, silakan juga untuk berkomen di bawah. Dan kalau teman-teman merasa bahwa kampus ini patut direkomendasikan, silakan share link ini ke adik-adik kalian atau mungkin ke teman-teman kalian yang memiliki saudara yang ingin berkuliah. Terima kasih.